Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada diri kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita, masih menolong diri kita. Sehingga maaf, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT, kekuatan, kemudahan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghidup-hidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang penting itu, dalam situasi apapun, kondisi apapun, itu yang penting kita tetap taat kepada Allah. Yang penting hidup kita mengikuti, mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah maksud hidup kita. Kita dihantar ke dunia ya hanya untuk itu, untuk hidup mentaati perintah Allah, untuk hidup mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan satu bukti nyata, tanda bahwa Allah itu menyayangi kita. Jadi tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan seperti ini. Dalam kondisi yang seperti ini kok ya masih saja kita taat, tidak berkurang ketaatan kita. Dalam kondisi seperti ini kok masih semangat di dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan sunnah Rasul. Dan inilah satu bentuk kasih sayang dari Allah SWT, diberikan kita kefahaman. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada sore hari ini itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sudah sedemikian banyak, yang sudah sedemikian besar, yang tidak bisa dihitung-hitung, itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, tidak peduli, dan akan disempurnakan nanti di alam akhirat, kenikmatan yang sempurna dan kekal abadi. Kita tahu fadilahnya apa yang sedang kita kerjakan ini, berkumpul karena Allah. Kita di sini berkumpul hanya karena Allah saja, dan berpisahnya nanti karena Allah. Itu nanti di akhirat, di alam mahsyar ada 7 golongan yang mana nanti akan mendapatkan naungan ketika waktu itu seluruh umat manusia dikumpulkan menjadi satu dalam keadaan yang sangat-sangat
menyengsarakan, tidak ada perlindungan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya. Dan matahari sangat dekat sekali di atas kepala kita. Tidak bisa dibayangkan. Berkumpulnya manusia pada saat itu, maaf, seperti sampah, ya. Enggak karu-karuan. Tetapi orang-orang yang ketika di dunia seneng, ya, kumpul hanya karena Allah, nanti berpisah hanya karena Allah juga, seperti saat ini, itu nanti dilindungi oleh Allah SWT, ya, dengan naungan dari Allah SWT, ya. Maka kita bersyukur dimudahkan langkah-langkah kaki kita menuju majelis seperti ini. Kemudian juga majelis-majelis ilmu seperti ini Allah SWT telah mudahkan kita mendatangi, ya. Itu akan dimudahkan nanti jalan menuju surga. Begitu banyak kemuliaan, ya, kelihatannya biasa saja, ya. Biasa kan setiap hari Senin, hari Kamis, sore hari kita mengadakan pertemuan. Ini bukan hal yang biasa. Kelihatannya biasa, tetapi ini dahsyat, luar biasa. Kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada dalam kehidupan ini hal yang biasa, itu tidak ada. Tidak ada satupun kejadian, ya, dalam kehidupan ini yang biasa-biasa, itu tidak ada. Semuanya luar biasa kalau kita menggunakan kacamata iman. Maka jangan pernah kita lepas keimanan ini, jangan pernah kita lepas. Ketika kita lepas keimanan kita, maka sudah, ya, tidak ada nilainya kehidupan kita. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya ingin, ya, sedikit menyampaikan tentang masalah yang mungkin saat ini masih menjadi hal yang hangat menjadi pembicaraan kita, yakni tentang pandemi, ya, pandemi corona. Mungkin ada satu pertanyaan yang sangat mendasar, ya, yang barangkali masih ada kita yang menanyakan hal ini. Sakjane corona iku ono apa ora, atau sebetulnya corona itu ada apa tidak, ya. Ada orang yang menanyakan seperti itu. Sakjane corona iki ono apa ora sih, gitu. Maka baiklah, ya. Corona itu sebetulnya ada apa tidak sih, ya? Corona itu, ya, sebetulnya tidak ada, ya. Loh, apa betul? Wah, ini hati-hati, ya. Jangan sembarangan ngomong kayak gitu. Corona itu tidak ada. Tidak hanya corona, kuman, bakteri, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, hewan, semuanya, ya, malaikat-malaikat, setan, manusia, itu sebetulnya tidak ada. Kenapa? Ya, nyatanya ada kok. Ini kita kelihatan, bisa diraba, ya. Itu ada udara, ada air, ada tanah dan sebagainya. Adanya itu karena apa? Diadakan oleh Allah SWT. Ini penting sekali. Tadinya nggak ada semuanya, hanya Allah saja yang ada, ya. Yang hakiki ada itu hanya Allah. Semuanya itu selain Allah tidak ada. Kemudian diadakan. Itu pun tidak lama. Tidak lama nanti akan ditiadakan lagi. Dan ketika itu ya hanya Allah saja yang ada. Maka hakikatnya semua selain Allah itu tidak ada. Adanya itu diadakan. Maka ini penting sekali, ya. Maka selanjutnya kemudian kita akan merenung, ya, kalau hakikatnya itu tidak ada, kemudian diadakan, adanya saja diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah betul kemudian corona ini bisa menimbulkan penyakit, menimbulkan gejala? Ya, selama ini kan kita takut, ya, wah, corona ini bisa menimbulkan penyakit, sesak nafas, panas tinggi, badan pada sakit semua, bahkan akhirnya menimbulkan kematian.
adanya saja itu diadakan oleh Allah ya. Lah kok kita mengatakan corona itu bisa begini, bisa begitu, bahkan bisa mematikan. Ini juga tidak betul ya. Tidak betul kalau corona itu menimbulkan penyakit, apalagi sampai mengakibatkan kematian. Itu tidak betul, jangan percaya. Kalau memang corona itu menimbulkan penyakit, harusnya logika yang sederhana saja, orang yang kena penyakit, orang yang kena corona harusnya muncul gejalanya penyakit. Tapi kenyataannya sebagian besar apa? OTG tanpa gejala. Ya. Di swab positif. Saya pernah punya teman di swab sampai 20 atau 30 kali. Positif terus. Tapi tanpa gejala, tidak ada gejala sedikit pun. Panas enggak, sesek enggak, nyaman saja. Dan itu sebagian besar. Lalu kenapa kita katakan corona itu menimbulkan penyakit? Ya, tidak betul. Wah, corona itu mematikan. Ya, berapa persen kematian? Kalau kemudian kita katakan corona itu mematikan, harusnya yang kena corona mati, kena corona mati. Nyatanya enggak. Ya. Bahkan katanya yang kena corona itu matinya karena penyakit yang sudah menyertainya. Faktor usia, kena kencing manis, penyakit jantung dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama ya, supaya kita tidak salah di dalam memahami, karena penting sekali. Jadi semuanya itu ya, termasuk corona ini, itu adalah ciptaan Allah. Jangan kemudian kita berpikir yang lain. Kita kan sementara ini berpikir begini, ini corona ini sebetulnya apa sih? Siapa yang menciptakan? Ini kayaknya konspirasi ini. Ini diciptakan untuk maksud-maksud ini, itu punya kepentingan-kepentingan. Ini kayaknya diciptakan untuk maksud supaya bisa menguasai dunia dan sebagainya. Ya, itu pikiran-pikiran kita selama ini. Nah, dengan adanya kita sudah tadi saya sampaikan bahwa corona itu sebetulnya tidak ada. Loh, nyatanya ada pun itu karena diadakan. Artinya corona itu makhluk ciptaan. Maka mulai detik ini jangan pernah percaya kalau corona ini ciptaan manusia, direkayasa, punya maksud ini untuk menguasai dunia, untuk ini. Tidak. Corona ini adalah makhluk ciptaan Allah, titik. Jangan pernah bebani otak kita, pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang aneh-aneh, mumet. Wah, ini apa ya? Wah, akhirnya kita stres. Oh, ini nanti corona begini, ini sengaja ini kayaknya, ini sengaja ini. Sudah disiapkan ini, itu dan sebagainya. Tidak. Sebagai orang beriman sederhana saja, corona itu makhluk yang menciptakan Allah, titik. Sudah. Ya, jangan berpikir yang lain. Tidak ada gunanya. Kalaupun kita tahu, oh ternyata setelah diselidiki corona itu yang menciptakan negara ini dan maksudnya begini-begini, untuk mumet, nggak ada gunanya. Kalaupun kita tahu, tidak ada gunanya. Maka yang pertama kita harus yakinkan bahwa corona itu ciptaan Allah, makhluk. Ya. Kemudian kita bersihkan hati kita. Selain kita bersihkan pikiran kita, kita kosongkan pikiran kita, kita bersihkan hati kita. Memang betul ya, adanya suatu musibah itu karena dosa-dosa manusia. Karena kesalahan, sudah begitu banyak dosa-dosa manusia. Tapi itu biar Allah saja yang punya hak. Kita sesama makhluk hendaknya jangan begitu. Oh, ini adanya corona, adanya musibah pandemi itu karena salah dia itu, karena salah kamu itu, kamu punya banyak dosa, karena itu kelompok sana yang punya dosa. Ya, betul, memang corona musibah itu karena perbuatan manusia itu, tapi biar Allah saja yang memvonis seperti itu. Sesama kita jangan pernah mengotori hati kita dengan seperti itu. Ini dosanya siapa ya? Itu dosanya dia itu. Jangan ya. Itu akan mengakibatkan hati kita kotor ya. Akhirnya kita hanya timbul kemarahan saja.
Dan kita akhirnya apa? Sombong tanpa kita sadari. Kalau aku kan orangnya baik, bersih dari dosa, seakan-akan begitu. Yang salah dia itu, ini gara-gara dia. Hati-hati ya. Kalaupun kita mau menyalahkan, itu kenapa tidak menyalahkan saya? Ini salah saya. Udah, kalaupun kamu menyalahkan ya. Kan lebih gampang. Kalau ini adalah salah saya, ini musibah yang besar di dunia ini salah saya kok. Kan gampang kalau cara berpikir kayak gitu. Sehingga kalau begitu ya saya tinggal istighfar, saya tinggal bertobat, saya tinggal memperbaiki diri, selesai masalah. Tapi kalau yang salah dia, yang salah mereka, yang salah ini, mumet kita. Berarti saya harus mengingatkan dia, harus memperbaiki dia ya. Apa dia betul merasa salah ya, malah dia marah, kok kamu mengatakan saya yang salah? Dan tidak mudah untuk mengajak orang jadi baik ya. Jadi kalaupun kita mau menyalahkan, udah paling gampang menyalahkan diri sendiri. Dan sudahlah, kalau perlu tidak usah berpikir ini salah siapa, tidak usah. Nah, terus bagaimana? Adanya musibah pandemi corona ini, sebagai orang yang beriman, kita hendaknya mengatakan ini sudah kehendak Allah, titik. Ngapain berpikir yang aneh-aneh ya? Berpikir ini siapa yang anu-anu. Udah, ini yang menciptakan Allah. Kenapa diciptakan? Ini mau udah Allah punya kehendak seperti itu. Sehingga kita hidup itu enak, tidak stres. Ya kalau sudah Allah yang menciptakan, udah Allah kehendaki, terus kita mau protes mau apa? Nah, dari sinilah kemudian kita akan bahagia. Karena apa? Karena ini kan kehendak Allah, Allah yang menciptakan. Di balik dari kehendak Allah itu pasti ada hikmah, itu saja. Jadi kita nggak akan mumet repot, nggak akan macam-macam. Pasti ada hikmahnya ini, pasti ada hikmahnya di balik corona ini, pasti ada hikmah. Dan betul ternyata memang luar biasa ya. Nah jadi itu, jadi kita bersihkan pikiran kita bersihkan hati kita, bahwa ini yang menciptakan Allah ya, dan maksud Allah SWT untuk kebaikan. Tidak mungkin Allah SWT menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, memberikan kepada kita sesuatu yang buruk. Tidak mungkin, sedikit pun tidak ada maksud Allah SWT untuk seperti tidak. Karena Allah Maha mencintai kepada hamba-hambanya. Tinggal kita apa ya hikmahnya, begitu ya. Baik, kita sudah pendekatan seperti itu, dan saya kira insya Allah lebih baik pendekatan kayak gitu saja. Oke lah, sekarang kita, ini kebetulan saya diberi amanah di bidang kesehatan. Oke lah, kalau kita kemudian pendekatan dari segi kesehatan, sebetulnya faktor yang utama itu apa sebetulnya? Yaitu daya tahan tubuh. Itu yang utama. Atau imunitas, itu yang utama. Jangan dikira dalam air yang kita minum, pada makanan yang kita nikmati, udara yang kita hisap, bahkan di dalam darah yang beredar dalam tubuh kita ya, dalam organ-organ, jangan dikira itu steril. Tidak ada virus, tidak ada kuman, tidak ada bakteri, jangan dikira steril. Ribuan bahkan lebih itu. Kalau air itu kalau diteliti, ada kumannya, ada bakterinya, ada virusnya. Dalam makanan juga begitu, tidak steril. Dalam tubuh kita pun juga begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan imunitas, kekebalan pada seseorang hamba, maka tidak memberikan efek. Jadi yang penting imunitas. Kalau imunitasnya baik, kenapa takut? Ya. Dan memang harus ada itu, virus-virus kuman harus ada untuk keseimbangan. Maka yang penting adalah imunitas. Kalau kita berbicara dari segi medis, nah ini hikmahnya diantaranya. Kalau begitu, fokusnya pada tingkatkan daya tahan tubuh. Ya, nggak usah mikir yang lain-lain. Mau ada virus, mau ada kuman, mau ada bakteri dan sebagainya. Kalau imunitasnya bagus, no problem. Ya. No problem. Nah sekarang
manusia, hamba Allah itu ada dua komponen. Kita yang nampak itu jasmani, ya, jasmani. Yang tidak nampak rohani. Dua-duanya punya imunitas, daya tahan. Kalau daya tahan rohani, imunitas rohani, imun rohani itu apa? Iman. Maka orang yang punya iman yang kuat, imannya semakin kuat, imannya sempurna, itu no problem. Masalah apapun tidak ada masalah. Ya memang namanya hidup ya penuh masalah. Tidak mungkin hidup tidak ada masalah, nggak mungkin. Ya. Maka kalau kita ingin bisa bertahan hidup, imunitas rohani, iman kita tingkatkan, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya masalah ya memang harus ada masalah, tidak mungkin hidup tidak ada masalah. Dan masalah itu sengaja diciptakan oleh Allah untuk meningkatkan kita, semakin memuliakan kita, sehingga nanti layak untuk masuk surga dengan derajat yang tertinggi. Tidak ada masalah, so mau bisa masuk surga. Saya tidak ingin ada masalah, terus ingin masuk surga dari mana? Ya. Anak sekolah saja ingin naik kelas dikasih dia masalah. Dan maaf ini masalah, kita mengatakan masalah itu sebetulnya definisi kita. Oh ini masalah ini, saya lagi dapat masalah. Masalah apa? Masalah penyakit. Kamu lagi ada masalah? Iya, masalah ekonomi. Kamu lagi ada masalah? Iya, masalah ini. Itu definisi kita, ya. Kita kadang salah dalam mempersepsi. Oh, Allah ini yang menciptakan masalah. Pengangguran teman Allah bikin masalah. Emangnya Allah itu siapa? Allah ini yang bikin masalah. Tidak. Ya itu nyatanya ada penyakit. Oke, kita mengatakan penyakit itu masalah, ya. Kemudian seandainya sudah, kalau begitu besok pagi tidak ada penyakit, seluruh dunia orang sehat, apa yang terjadi? Senang kita, orang yang sakit, ya, ibu kita, bapak kita, saudara kita, kakek kita, anak kita yang tadinya sakit jadi sembuh, yang sakit kanker, yang sakit macam-macam, corona sembuh, senang kita. Besok pagi seluruh pasien di rumah sakit pulang semuanya. Dan sejak saat itu tidak ada lagi orang yang sakit. Apa yang terjadi? Justru terjadi masalah yang lebih dahsyat. Semua rumah sakit tutup, klinik tutup, pabrik obat-obatan tutup, pabrik alat kesehatan tutup. Pengangguran yang dahsyat terjadi. Masalah yang besar lebih hebat terjadi. Jadi ternyata yang kita anggap masalah itu kalau kita hilangkan malah jadi masalah yang lebih hebat. Jadi itu masalah hanya anggapan kita, itu bukan masalah. Itu memang dibuat oleh Allah SWT justru supaya hidup itu berjalan. Ada yang mengatakan masalah kemiskinan, oke, besok pagi semua orang kaya raya semua, tidak ada yang miskin. Lalu siapa yang akan mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, pekerjaan-pekerjaan kotor, ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat siapa? Enggak mau ngapain tuh membersihkan got, ngapain membersihkan jalan? Saya kaya, akhirnya kotor semua, akhirnya rumput-rumput tinggi semua, nggak ada yang mau mengerjakan, kacau. Ya. Kita menilai, kita menganggap itu masalah, itu bukan masalah. Allah nggak pernah bikin masalah, pengangguran teman Allah bikin masalah. Ya. Itu adalah ujian untuk manusia. Yang bikin masalah itu yang manusianya itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan itu tadi supaya apapun itu tidak menjadikan masalah, iman kita sempurnakan, tingkatkan keyakinan kita, ya. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang membuat kita itu kemudian jadi mendapatkan kemudaratan karena kita yakinnya bergeser, tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tadi, wah yakin ini, corona ini yang bisa menyebabkan penyakit ini. Akhirnya stres, akhirnya ketakutan. Ini corona bisa mengakibatkan kematian ini. Akhirnya stres. Ya, akhirnya kita malah nggak karu-karuan. Jadi suatu ketika itu ada wabah, wujudnya manusia. Ketemu sama seorang waliullah. Waliullah ini bertanya, mau kemana kamu? Wabah.
saya akan ke satu daerah. Berapa lama kamu di sana? 2 tahun. Berapa orang yang akan kamu ambil nyawanya? Dengan izin Allah saya akan mengambil nyawa 1000 orang dalam waktu 2 tahun. Oke, kemudian wabah ini datang satu daerah. Ternyata setelah 2 tahun bukan 1000 orang yang meninggal, 10.000 orang yang meninggal. Kemudian pulang, ini wabah sudah selesai masa tugasnya, ketemu lagi sama waliullah. Bagaimana sudah selesai, sudah berapa yang meninggal? 10.000 loh. Kamu katanya kamu meninggalnya 1000 orang, kok 10.000? Yang 1000 orang itu memang betul-betul karena penyakit corona, yang 9.000 sisanya itu karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebih-lebihan. Gitu. Jadi karena kita itu ketakutan kepada makhluk, ya fokusnya salah, fokusnya kepada makhluk, bukan takut kepada Allah yang menciptakan makhluk, takutnya kepada makhluk, akhirnya malah kemudian jadi nggak karu-karuan. Ya. Jadi ini penting sekali. Jadi kalau kita ingin imun kita kuat, imun rohani kita kuat, imannya kita sempurnakan, tingkatkan, yakin hanya kepada Allah. Jangan percaya, wah ini nanti begini, tidak percaya. Ya. Semua itu Allah yang menjadikan corona bisa begini, itu Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun orang itu dikerubuti corona begitu banyak, kalau nggak menghendaki, tidak ada apa-apanya. Itu yang harus yakinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan kita memiliki iman yang kuat, insya Allah daya tahan tubuh kita akan kuat. Kemudian secara jasmani itu supaya imunitasnya meningkat bagaimana? Supaya kuman, bakteri, virus, macam-macam tidak memberikan efek pada tubuh kita bagaimana? Tadi kan keimanan ya, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya apa? Kita keluarkan semua keyakinan-keyakinan yang lain. Selama ini kita yakin kepada makhluk. Yang memberi rezeki adalah sawah saya, yang menyehatkan adalah obat, yang mengenyangkan adalah makanan, yang menghilangkan dahaga minuman. Tidak, Allah yang mengenyangkan, Allah yang memberikan rezeki. Semua Allah. Murnikan, sehingga nanti iman kita sempurna hanya yakin kepada Allah. Kemudian tidak boleh lepas ini, Muhammadur Rasulullah. Ini iman yang sempurna. Nah, kalau kita ingin imunitas jasmani kita sempurna, Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan 24 jam dalam sehari? Itu Rasulullah kan juga manusia, bekerja, makan, minum, beristirahat dan sebagainya, berkeluarga. Contoh Rasulullah. Kalau kita ingin imunitas kita, tubuh kita memiliki daya tahan yang sempurna, contoh Rasulullah. Nah, barulah nanti insya Allah iman kita kuat, imun tubuh kita kuat, tidak ada masalah itu. Ya. Jadi Allah menciptakan corona itu bukan untuk bikin masalah, enggak. Supaya kita menyempurnakan iman, menyempurnakan amal. Tapi kita sekarang salah fokus. Bagaimana ya? Bikin vaksin, bikin ini. Apa yang terjadi? Miliaran, triliunan uang keluar. Repot semuanya dibikin, sibuk semuanya. Lupa bahwa maksudnya Allah itu menciptakan ini untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amalan kita kembali kepada Rasulullah. Kalau ini fokusnya benar, beres, gak usah mumet-mumet, gak usah repot-repot, gak usah mahal-mahal. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Wah, nggak selesai-selesai masalah. Kalau sudah dikeluarkan biaya macam-macam, wah sudah banyak makan korban. Karena kita salah fokus, salah paham. Maka penting sekali. Ya. Nah, kalaupun kita kemudian protokol kesehatan, pakai masker, kita jaga jarak, kita tidak mendatangi tempat, itu bukan karena kita takut corona. Karena apa? Karena Rasulullah memang mencontohkan seperti itu. Jadi zaman dulu ada pandemi kayak gini, wabah itu ada taun. Rasulullah menyatakan begitu. Jangan dikumpulkan antara yang sehat dan sakit. Nah, jaga jarak, kita pakai masker, ya. Karena niatnya harus itu, bukan takut corona, bukan. Ngapain ditakutin? Corona tidak ada apa-apanya. Saya begini karena apa? Rasulullah mencontohkan, niatnya diluruskan. Kenapa saya tidak mendatangi sana? Mereka tidak juga keluar. Karena Rasulullah dulu mencontohkan seperti itu, lockdown. Jadi begitu, insya Allah dengan begitu nanti kita akan bahagia selama dunia akhir. Itu penting sekali. Jadi
itu ya, mudah-mudahan pendekatan seperti itu kita tidak lagi panik, kan panik itu tidak menyelesaikan masalah ya. Kemudian malah semakin menjadi-jadi. Kalau kita salah fokus akhirnya begitu ya. Jadi yang banyak kita bicarakan tentang coronanya senang, coronanya malah menjadi-jadi ya. Kita takut pada corona macam-macam ya. Kita takut hanya kepada Allah, dan kita kehidupan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak terlalu panik ya. Kita luruskan niat kita ya, kita jangan salah dalam memahami ini, bahwa tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kepada kita itu untuk memberi mudarat. Ini harus kita bersihkan diri kita, pikir kita, hati kita, jangan sampai berpikir seperti itu. Allah menciptakan ini untuk kebaikan kita ya. Tergantung kita, kalau kita paham ya kita hanya akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Itu saja sementara. Monggo barangkali ada mudzakarah, nanti kita sama-sama kita saling mengisi. Monggo. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita mendengar tausiah yang disampaikan oleh Dr. Santomo terkait tentang kesehatan plus corona. Mungkin teman-teman barangkali mau ditanyakan, ini diskusi ada waktu 5 menit sampai 10 menit. Itu aja Ustaz, kemarin kita mendengarkan di salah satu pondok ya, kebetulan di situ ada anak saya di Pondok Husnul Khotimah Kuningan. Kemarin viral ya, sampai diberitakan itu di dalam media itu sampai 40-30. Terus sebenarnya itu di blow up saja. Sebenarnya ketika di grup itu paling hanya kurang dari 10. Ini kadang-kadang berita itu memang membesar-besarkan. Ini yang saya disayangkan. Ini memang tadi ada muatan politis yang kemudian ya mulai yang enaknya belajar kalau bahasa saya. Jadi supaya mungkin dipulangkan kembali, ini kan sayang. Ini sayang ketika berbicara tentang ini kan bahasanya ujian ya. Kalau tadi benar, mestinya memang kita tenang, jangan gelisah, insya Allah ada solusi. Mungkin menyiasati atau mendengar kadang memang berita-berita yang kadang tidak benar ini kan perlu tadi bahasanya kita jaga dan seterusnya. Barangkali mungkin ada dari pendapat dari Bapak terkait dengan berita-berita yang seperti ini. Alhamdulillah, ini bagus sekali. Sebelum saya menjawab masalah itu, saya pernah dapat postingan. Ini penelitian akurat, valid, betul-betul diteliti. Ternyata musik itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Jadi betul-betul diteliti itu. Musik seperti ini, musik dangdut, musik rock, musik jazz dan sebagainya itu diteliti. Ternyata mempengaruhi tumbuhan itu. Tumbuhnya bisa menjadi lebih cepat. Kalau musik seperti ini, musik yang indah, bagaimana? Musik dangdut seperti apa? Musik rock tidak ada efeknya, malah enggak karu-karuan. Dan ketika diperdengarkan ayat Al-Quran, tumbuhan itu tumbuh sempurna paling cepat, paling tinggi, Al-Quran. Itu betul-betul diteliti, dan 3 universitas meneliti. Jadi ternyata dengan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tumbuh-tumbuhan itu bagus sekali. Pernah juga saya dapat video, ada satu peternakan, betul itu. Dia orang mu'alaf, punya peternakan begitu banyak, kemudian dia mendirikan pondok pesantren. Dan anak-anak santrinya ngaji langsung, terus speakernya diarahkan kepada kandangnya itu. Apa yang terjadi?
sapi-sapinya gemuk-gemuk, susunya bagus, kualitasnya luar biasa, sempurna. Betul itu. Jadi ternyata dengan suara Al-Quran itu menjadikan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan sempurna, hewan bisa baik. Dan analoginya, dianalogikan, saya yakin ketika diperdengarkan Al-Quran, corona nyusut. Kalaupun dia menginfeksi, tidak ada apa-apanya. Itu saya yakin. Dan memang pernah sampai kemudian dilakukan azan, dibunyikan ayat suci Al-Quran. Di klinik saya 24 jam Pak, tak nyalakan Al-Quran. Karena saya yakin, pasti ya, karena Al-Quran ini bisa menimbulkan suatu kebaikan, maka pasti untuk yang keburukan dia akan menghilangkan. Jadi yakin, itu memang betul itu. Wah, gitu. Jadi memang sengaja umat Islam sekarang lagi itu jangan khawatir, apalagi pondok-pondok seperti ini yang hari-hari diperdengarkan ayat suci Al-Quran. Yakin, ya, yakin tidak akan ada efek dari corona itu. Ada corona ada, tapi tidak akan memberikan efek. Kita akan sehat-sehat. Allah yang menjaga kesehatan kita, insya Allah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih karena waktu sudah ada yang kita cukupkan.